Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan simulasikan nih guys ya, seandainya kita itu punya 1 juta lembar saham ya guys ya di BSSR, PANI, PTBA dan di Astra Internasional ya guys ya. Kita coba perbandingkan gitu loh guys ya. Nah, sekaligus guys, nanti gua akan pengen ngasih sedikit ini gitu loh guys ya, sedikit pengetahuan gitu loh guys ya buat kalian guys ya, sedikit ilmu lagi guys ya. Tapi kalau buat lu yang udah paham ya itu nggak ada masalah ya. Kita refresh ulang aja gitu loh guys ya. Tapi kalau buat lu yang belum paham, ini akan sangat penting buat kalian ke depannya gitu loh guys ya, ilmu ini gitu loh guys ya. Ya guys, jadi gini guys. Untuk BSSR ini guys ya, BSSR itu seandainya kita punya 1 juta lembar guys, di tahun 2024 guys, itu di Januari kita itu akan menerima dividen 118 juta ya guys ya. Lalu di bulan selanjutnya, di bulan Juli guys, itu kita akan mendapatkan dividen 345 juta nih guys ya. Dan terakhir di bulan November itu kita akan dapat lagi dividen 179 juta. Total guys, itu kita akan mendapatkan dividen tuh setahun tuh 642 juta ya kalau kita nabung kalau kita punya 1 juta lembar saham di BSSR gitu guys ya. Modalnya tapi juga lumayan gede guys ya, 4,3 miliar ya guys ya. 4,3 miliar. Kalau di sebulan kan dividen yang kita terima itu 53 juta ya. Ini sih kalau menurut gua sih sudah cukup lah ya guys ya untuk hidup ya. Untuk hidup itu sudah lumayan cukup ya guys ya. 53 juta. Oke, selanjutnya di saham PANI nih guys ya. Saham PANI itu tahun kemarin itu bagi dividen nih guys ya. Cuman sekali ya. Dividennya itu Rp2 guys ya. Emang sangat mungil ya guys ya. Harganya waktu itu 4.800 ya. Total yang kita terima kalau kita punya 1 juta lembar saham PANI, dividennya itu 2 juta rupiah ya guys ya. Rupiah itu kalau di sebulan kan kita terima tuh 166.000 guys. Ya lumayan ya guys ya. Lumayan kecil sekali guys. Lumayan kecil banget maksud gua guys ya. Modalnya kita butuhkan itu 4,8 miliar ya. Lebih gede guys ya dibandingkan dengan BSSR guys ya. BSSR itu 4,3 M, itu dividennya 600 juta ya guys ya. Untuk PANI itu dividennya cuma 2 juta, modalnya lebih gede 4,8 juta nih guys ya. Nah, selanjutnya di PTBA nih guys ya. PTBA itu bagi dividen tuh Mei kemarin ya guys ya. Cum date-nya Mei, bayarnya di Juni ya guys ya. Itu kalau kita punya 1 juta lembar PTBA, itu kita akan terima dividen tuh 398 juta rupiah ya guys ya. Ya lumayan. Nah, modalnya ini paling kecil ya guys ya. Cuman butuh modal 2,93 miliar ya. Dividen setahun itu kita akan mendapatkan tadi ya 398, sebulan itu dapatnya 33 juta guys ya. 33 juta ini ya kurang lebih masih lumayan makmur lah guys ya. Nah, di saham ASII guys, itu kalau kita punya 1 juta lembar, kita akan terima dividen 2 kali ya, Mei sama Oktober. Yang di Mei itu kita dapatnya gede ya, 421 juta. Di Oktober itu kecil, 98 juta aja. Nah, modalnya untuk dapat 1 juta ASII itu butuh 5,75 miliar ya. Lalu dividennya tadi ya, sebulannya dividennya itu 43 juta. Nah, gini guys, kita sekarang coba perbandingkan masing-masing dari saham-saham ini gitu loh guys ya. Harga sekarangnya gitu loh guys ya. Harga sekarangnya ya itu di BSSR ya guys, itu di 4.420 ya guys ya. Di PANI itu sekarang harganya melambung tinggi di 15.650 ya guys ya. PTBA itu sekarang di 2.680, Astra Internasional itu 4.940 ya guys ya. Nah guys, harga-harga ini membuat asetnya itu sekarang berbeda ya guys ya. Untuk ini guys ya, untuk BSSR kalian modal 43, aset sekarang kalian di 44 ya guys ya. PANI 4,8, aset sekarang kalian menjadi 15 miliar ya. Nah,
plus dividennya BSS itu menjadi 5M ya guys ya, masih untung. PANI ini untung berkali lipat-lipat ya guys ya. PTBA itu kita masih untung ya guys ya, meskipun tipis ya. Nah, ASII itu kita juga masih untung ya. Untungnya kurang lebih tipis juga ya, di 400-an juta ya guys ya. Nah, gini guys, yang mau gua sampaikan di sini sekilas guys, PANI ini terlihat sangat istimewa ya guys ya, sangat luar biasa ya. Bagi dividen cuman 2 juta ya sebulan, setahun. Padahal punya 1 juta lembar nih guys ya, 1 juta lembar dapat cuma 2 juta ya. Sebulan cuma 100.000 buat beli nongkrong di kafe, buat beli kopi itu cuma dapat 1 cangkir ya guys ya. Kalau berdua aja sudah nggak cukup guys ya. Nah, gini guys, sekilas PANI ini memang secara kapital sangat-sangat untung luar biasa, tetapi secara dividen dia tidak memberikan nilai yang cukup gitu guys ya, nilainya sangat kecil guys ya. Nah, lalu maksudnya apa Bang Omon membandingkan PANI dengan BSSR, PTBA dan ASII ya? Jadi guys, gini guys, BSSR, PTBA dan ASII ini kalian bisa mendapatkan cuan ya tanpa harus menjual saham kalian gitu guys ya. Kalian mendapatkan fresh money dari perusahaan tersebut yang akan ditransfer ke rekening kalian gitu guys ya. Itu di saham-saham BSSR, PTBA dan ASI. Jumlahnya pun signifikan gitu guys ya. Untuk PANI dia juga membagikan dividen, tetapi nilainya ini sangat kecil gitu loh guys ya. Sangat kecil dan cenderung tidak masuk akal gitu loh guys ya. Saat ini harganya di 15.650, dividen per lembar itu hanya Rp2. Ya, bandingkan ya. Jadi berapa persen itu? Hanya sekitar 0,00 sekian persen gitu loh guys ya. Nah, PANI itu secara di atas kertas ya, value-nya memang sangat tinggi guys ya. Tetapi yang harus diingat, jadi untuk merealisasikan keuntungan ya, kalian harus menjual saham PANI, itu pun harus ada orang yang mau membeli gitu guys ya. Nah, untuk saat ini memang orang-orang mempersepsikan bahwa PANI ini itu harganya 15.650. Padahal harga asli PANI ini sebenarnya jauh di bawah itu gitu guys ya. Jadi intinya tiga saham-saham yang bagi dividen yang cukup besar ini, yang bagian dividen dengan nilai yang wajar ya, masuk akal dengan harga sahamnya, itu saham-saham ini itu bisa memberikan kalian keuntungan tanpa kalian harus menjual sahamnya gitu guys ya. Jadi kalian bisa mendapat keuntungan dari dividennya gitu guys ya. Tahun berikutnya, tahun selanjutnya, meskipun gue tidak menjamin, tapi dari historinya saham-saham ini lebih dari 15 tahun ya, terutama PTBA dan ASI ini malah 20 tahun lebih, itu selalu rutin bagi dividen, tidak pernah absen gitu guys ya. Jadi di tahun-tahun selanjutnya kita masih akan mendapatkan dividen gitu guys ya. Beda dengan PANI. PANI ini belum tentu di tahun-tahun berikutnya akan bagi dividen, di 2025 belum tentu. Karena apa? Karena sepanjang sejarah PANI juga baru hanya bagi dividen di tahun kemarin, di 2024 gitu guys ya. Nah, karena PANI ini guys, PANI ini bisa bernilai 15.000 kalau ada yang mau beli. Kalau orang masih mempersepsikan harga PANI di 15.650, maka kita masih bisa akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita invest di BSSR, PTBA maupun ASII gitu guys ya. Tetapi ketika orang-orang ternyata ya guys ya sudah tidak melihat PANI ini seharga 15.650, harga ketika kita jual seharga itu tentunya tidak akan ada yang mau membelinya gitu guys ya, ketika orang-orang menyadari bahwa nilainya PANI ini tuh sebenarnya nggak segini gitu guys ya. Kenapa PANI ini bisa segini ya? Tentunya ada orang-orang di balik itu gitu guys ya. Tentunya ada bandar-bandar ataupun bandar-bandar ini bisa juga ownernya guys ya. Itu yang tentunya yang
menjaga harganya supaya tetap di atas gitu loh guys ya. Nah, realnya sebenarnya ya guys ya, ketika kalian mengandalkan keuntungan kalian ya, kalian investasi dan berharap keuntungan dari perusahaannya itu sendiri, itu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa guys ya, ataupun kalaupun mendapatkan hanya sangat kecil, yaitu senilai Rp2 tadi setiap tahun gitu guys ya. Tetapi kalian bisa merealisasikan keuntungan ini kepada orang-orang lain yang mau membeli di harga yang tinggi tadi gitu guys ya, seperti itu ya. Jadi intinya guys, maksud gue di sini guys, saham-saham seperti PANI ini guys, ini memang returnnya sangat tinggi, tetapi resikonya juga sangat berbanding lurus gitu loh guys ya, dengan keuntungannya gitu guys ya. Ketika harga saham PTBA ini runtuh ke 50 dengan average dividennya 398 ya, dengan dividen rata-ratanya yang dia bagikan, itu tentunya akan membuat kita jauh-jauh lebih untung gitu loh guys ya, maksud gua. Kalau ASI pun juga sama, ketika dia nyungsep sampai ke 50, dividen yang dibagikan masih sama, tentunya akan untung luar biasa besar kita, karena saham ini memberikan keuntungan ke kita itu tidak dari trader lain gitu loh guys ya, tidak dari trader atau investor lain, tetapi dari internal perusahaannya itu sendiri gitu loh guys ya. BSR juga sama, dia memberikan kita keuntungan tuh dari internal perusahaannya sendiri gitu loh guys ya, tidak mengandalkan investor atau trader lain. Nah, untuk PANI ini ya, ketika harganya nyungsep sampai gocap, apalagi kalian masuk di pucuk ya di 15.650, ya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali ya, tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan keuntungan dari manapun, karena dari dalam perusahaannya sendiri itu tidak memberikan nilai dividen yang signifikan gitu guys ya. Sepanjang tahun hanya pernah sekali aja, itu pun juga nilainya luar biasa kecil gitu loh guys ya. Nah, jadi maksud gua di sini kalian harus memang hati-hati guys ya untuk berinvestasi di tipe-tipe saham yang seperti ini gitu guys ya. Makanya gua sekalian guys ya, gua sekalian itu pengen share ke kalian gitu guys ya. Gua kemarin baca-baca di forum ya, itu banyak yang nangis, banyak yang sedih gitu guys ya. Termasuk beberapa subscriber itu komen mereka sedih karena mereka itu sudah menjual Ratu dan CBDK gitu guys ya. Nah, dari sini gue tuh pengen ngasih tahu ke kalian gitu guys ya. Guys ya, Bang Omon-Omon itu di Ratu itu untung 369% ya. Dari harga IPO, Bang Omon-Omon kemarin jual di 5.400 ya guys ya. Lalu untuk CBDK, itu Bang Omon-Omon untung 97,79% ya. Jual di 8.050 ya, dari harga beli 4060 ya. Nah, lalu apakah Bang Omon-Omon menyesal ya? Sedikit pun tidak ada yang gue sesalin ya guys ya. Kenapa guys? Ini itu guys, untung 369% untuk sebuah saham yang sebenarnya tidak ada nilainya, dan bukan tidak ada nilainya sih, tidak ada bukti bahwa kinerjanya itu bagus ya guys ya. Tidak ada bukti bahwa akan membagikan dividen, terjual untung 369, itu sudah sangat bersyukur guys ya. Gitu loh guys ya. Jadi buat apa ya kalian yang komen-komen di forum maupun komen-komen di video gua, kalian sedih kehilangan Ratu ataupun CBDK, itu sebenarnya lucu, konyol gitu loh guys ya. Kalian sudah untung di situ, itu sudah syukur sekali gitu loh guys ya. Itu sebenarnya tidak sesuatu yang tidak ada nilainya gitu loh guys ya. Ibaratnya kalian punya sandal jepit gitu loh guys ya, sandal jepit yang kalian itu karena kepintaran menjual ya, karena kepintaran menjual ya, sandal jepit yang harganya 10.000 bisa terjual 2 juta ya, itu sudah syukur sekali. Kalian berharap apa lagi gitu loh guys ya. Orang-orang ketika menyadari bahwa sandal jepit ini nilainya cuma 10.000, nanti akan runtuh dan balik lagi ke 10.000 gitu loh guys ya. Si sandal jepit ini hanya bisa dijual ketika orang-orang itu punya keyakinan bahwa sandal jepit ini itu
seperti terbuat dari emas gitu loh guys ya. Maksud gue di sini ya, Ratu dan CBDK itu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak jelas kinerja dan pembagian dividennya nanti akan seperti apa gitu loh guys ya. Tidak ada bukti apapun, tidak ada histori apapun bahwa mereka ini bisa mengucurkan dividen dan memberikan keuntungan dari internal perusahaannya itu sendiri, itu belum ada bukti. Jadi kalau kalian sudah untung di situ, ya sudah syukurin aja, tidak usah sedih, tidak usah terlalu dibahas kemana-mana dan dibawa ke pikiran gitu loh guys ya. Meskipun guys, Bang Omon udah untung hanya 97% di CBDK dan hari ini pun CBDK itu sudah terbang lagi ke 10.000 sekian ya. Tapi kita harus tahu bahwa value 10.000 sekian ini adalah value yang sebenarnya adalah masalah persepsi aja gitu loh guys ya. Nilai aslinya tuh tidak sebesar itu ya. Seperti sandal jepit tadi. Sandal jepit karena orang si salesman-nya ini jago jualan, orang menilai bahwa sandal jepit ini senilai 2 juta, padahal sebenarnya nilai aslinya ada cuma 10.000 ya. Jadi gitu loh guys ya, maksud gua di sini ya, kalian di bursa itu harus paham yang namanya fundamental itu seperti itu guys ya. Jadi fundamental estate itu tidak ada ya. Fundamental itu tidak akan pernah mati. Tetap kita pegangannya adalah fundamental ya. Kalian kalau pengen masuk ke Pani, Ratu, CBDK itu nggak masalah guys. Itu gua nggak ngelarang sama sekali. Tapi gua pengen memberikan point of view bahwa saham-saham ini sebenarnya nilainya itu tidak sebesar itu gitu loh guys ya. Jadi kalau kalian pengen untung di situ ya, kalian harus ngerti kapan waktunya untuk cabut gitu loh guys ya. Jangan di situ terus nanti kalian malah ketinggalan gitu loh guys ya. Jadi ibarat kata saham-saham seperti Pani, seperti Ratu, seperti CBDK ini mahal hanya karena persepsi, tidak dari internal perusahaan itu sendiri gitu loh guys ya. Ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.